tutup lagi. Kita tutup lagi sekaligus ini nambahin ngaruk ketiga. Nah ini enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mulia Tani Channel. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pemeliharaan, yaitu pengarukan. Pada sore hari ini kita akan melakukan pengarukan ketiga. Maaf untuk pengarukan pertama dan kedua ini memang tidak kami videokan karena kameramen ini sedang sibuk. Kemarin jalannya hari Jumat kemarin dan hari Jumat yang lalu ternyata kameramen ada acara untuk tahlilan di daerah lain sehingga tidak sempat untuk membuat video di acara pengarukan pertama dan kedua. Dan pada kesempatan ini kami akan melakukan pengarukan ketiga. Saya kira itu nanti panjenengan bisa persani sendiri untuk para petani di mana saja Anda berada. Kami ini nanti akan dalam pengamatan kami akan melakukan pembersihan rumput, ya istilahnya kalau dalam bahasa di Jawa itu matun. Jadi kita kalau dalam bahasa di tanaman tebu itu nyiang. Jadi kita akan membersihkan rumput-rumput yang tumbuh di lingkungan tanaman talas ungu. Terus kemudian kami juga karena ini adalah tanah ini penanaman kedua. Jadi ini tanah ini pertama kami tanami ketela rambat, dan untuk tahap keduanya ini saya tanami talas ungu, sehingga menurut kami ini memang kurang nutrisi di dalam tanah tersebut, karena memang untuk semua jenis tanaman itu yang dalam bentuk umbi-umbian ini dalam menyedot unsur hara ini terlalu banyak, sehingga menurut kami ini nanti kami juga akan menambahi pupuk organik beberapa sesuai dengan keperluan yang menurut saya ini perlu diberikan. Monggo panjenengan bersani bahwa acara ini kami akan mengadakan penyiangan dan pemberian pupuk tambahan, juga termasuk pengarukan ketiga. Monggo panjenengan bersani. Jadi gini sahabat tani dimana Anda berada, ini kami sedang melakukan pembersihan rumput yang tumbuh di sekitar tanaman talas ungu. Dan memang ini saya arek ini biar tanahnya tidak ikut di dalam akar rumput ini, sehingga nanti ini rumput kita kumpulkan atau kita buang di untuk sekitar ini, tapi tidak mengganggu tanaman talas ungu yang kita usahakan. Kemudian ini memang setelah bersih ini kita kuak
Nah ini kita kuat. Nah, antar talas ungu. Jadi ini talas ungu untuk tanaman kedua ini kami mengambil jarak 1 meter kali setengah meter, sehingga memang membutuhkan unsur hara banyak juga, sehingga ini menurut saya tambahi pupuk organik ini biar cepat besar. Ini. Kemudian kita tutup lagi. Kita tutup lagi, sekaligus ini nambahin ngaruk ketiga. Nah ini kita tambah lagi. Jadi antar tanaman ini kita selalu tambahi untuk menambah unsur hara yang biar cukup dan cepat besar. Jadi ini di video sebelumnya jadi sudah kami sampaikan bahwa arukan ini atau kita aruk bertahap, dan sore ini kita ngaruk ketiga. Ini bentuknya nanti seperti ini. Jadi memang saya mohon maaf karena untuk pengarukan pertama dan kedua memang tidak kami videokan karena kameramen sedang sibuk, sehingga ini kami baru sempat untuk pengarukan ketiga. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Jadi ini jadi bedengan yang memang karena ukurannya waktu di video yang sebelumnya ukuran 1 meter kali setengah meter, ini nanti bentuknya bedengan memanjang. Jadi ini kita selalu bentuknya seperti ini. Jadi ini bentuknya bedengan, dan bentukan bedengan ini memang kita bertahap. Ini sudah 3 kali. Jadi sore ini kita 3 kali. Nah ini seperti ini. Jadi setiap, dan perlu panjenengan ketahui, ini talas ungu ini berarti aruk ketiga ini umur 2 bulan. Jadi kalau dibagi 3 setiap kita ngaruk berarti 60 hari, 2 bulan 60 hari. Berarti setiap saya membuat ngaruk, membentuk bedengan ini, berarti setiap kita ngaruk 20 hari sekali. Di 20 hari. Jadi 2 bulan kita sudah membuat guludan ini bertahap sudah 3 kali. Ini bentuknya seperti ini. Jadi nanti setiap kita ngaruk ini nanti perakaran juga naik lagi, kelihatan lagi. Setelah kelihatan 20 hari ini perakaran di atas. Kemudian kita nanti tutup lagi tipis-tipis saja, sehingga pertumbuhan ini normal terus, berkembang terus. Ini seperti ini. Ini akan membentuk ya guludan. Atau bedengan lah, ini kalau dalam bahasa itu ya bedengan, kalau dalam bahasa Jawa itu ini seperti ini. Dan karena tadi dari awal itu memang rumputnya dibersihkan dulu, sehingga bentuknya ini mulus, tidak ada rumput sama sekali, sehingga nanti untuk pertumbuhan talas ungu, di samping untuk pokoknya ini talas ungu pokoknya itu cepat besar, juga anakan nanti perlu panjenengan ketahui semua bahwa anakan ini nanti juga bertambah, juga cepat pertumbuhannya cepat besar. Kemudian nanti ini sekitar ini anakan ini sekitar 2 minggu lah ini nanti juga perlu kita bongkar. Jadi bongkarnya seperti di video sebelumnya pada saat kita pengambilan bibit itu. Karena apa, ini anakan ini kalau nggak diambil ini untuk tanaman talas yang pokoknya ini nanti untuk pembesarannya terlambat, jadi besarnya. Jadi apa yang kita ceritakan di video sebelumnya itu kan video kami untuk talas ungu itu 5 bulan. Ini
bisa mencapai 3 kilo ya, seperti inilah nanti. Jadi kita perlu apa namanya, sebagai petani itu kita harus jeli. Jadi petani itu harus semangat. Kita mau nanam, kalau kita mau nanam tanaman apa saja, kita harus berani memelihara, harus mau memelihara, merawat. Jadi kita jangan terus kemudian setelah hanya tanam saja terus kita tidak dirawat, ini kasihan lah. Kalau dalam bahasa itu, bahasa Jawa itu ya jenenge tanduran itu kalau dirawat itu ya kelihatan bangga, pertumbuhan juga bagus, dan jasanya tanaman itu nanti untuk hasilnya itu juga bagus. Itu jangan jadi petani itu jangan apa namanya, takut kotor. Justru kotornya petani, kotornya tangan kaki petani itu justru membuat tanaman yang diusahakan itu nanti akan subur, karena tanaman itu tahu. Sebenarnya tanaman itu tahu bahasa kita. Nah ini kita tambahi lagi untuk unsur haranya, ini kami tambahi organik. Nah, seperti ini, kemudian kita tutup biar kalau kena hujan tidak apa namanya erosi kemana-mana. Jadi tetap terjaga kalau ada hujan dan sebagainya. Ini kita pindah ke sini aja biar ya memang yang namanya petani itu memang harus kerja keras, dan saya kira bukan hanya petani saja, semua usaha itu harus usaha. Cara apa ya, harus niat. Kalau memang niatnya nanam ya kita harus berani dan mau memelihara tanaman yang sudah kita tanam. Jangan asal nanam kemudian kita tinggalkan begitu saja, percuma. Ini yang namanya petani, ini pupuk kandang. Jadi petani itu jangan takut, jangan malu, karena kata orang pintar itu ya hanya petani yang disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Itu hanya petani, kalau yang lain semua pakai jasa. Nah, petani ini murni dari siapapun, yang namanya yang pegawai, yang swasta, yang karyawan, semua itu makan nasi dari hasil jerih payah petani yang menanam. Tidak pernah ini yang namanya petani malam-malam oleh siapa, tidak ada. Makanya menurut saya lebih tepat ini pahlawan tanpa tanda jasa itu petani.